It fast. Already. Yeah. Okay. Yeah, thank you so much for reminding. So, kita akan lanjut. Tadi terakhir kita ada di menu register screen ya. Jadi di sini ada beberapa ya. Ada beberapa siswi yang belum join, jadi nggak apa-apa. Besok pagi kita akan recalling ya. Tapi setidaknya malam ini kita lanjut gitu ya. Jadi besok pas recalling itu nggak terlalu lama ya. Jadi ya kita sudah bisa menampilkan di sini ada text field ya, text field untuk yang full name. Kemudian dia akan sama aja, itu tinggal di copy paste saja, di copy paste ya. Jadi kalau kita lihat desainnya ya, anyway kalian dapat salam dari Naila Fatin selaku yang bikin Oala. Ya, kata dia mockupnya jelek miss kata gitu. Oke, ya di sini mestinya mau nampilin ini ya. Di bagian desain mana? SKL 1. Nah ini. Oke, di register kita di sini punya isian beberapa, ada full name udah kita masukin di sini full name. Kemudian yang kedua itu ada email ya. Jadi kita tinggal kopas saja sebetulnya ya. Jadi silakan di copy dari codingan kalian yang bagian berarti ada di register ya. Register screen. Nah, di sini ya. Kita akan copy ya dari out from field ya. Dari out from field. Wait a second. Ya, dari out from field sampai penutupnya ya. Dari sini berarti. Nah, sini sampai sini ya. Kekecilan enggak? Pas ya. Oke. Di sini tapi sebelum kita paste, kita tambahin size box dulu. Size box hey 20 ya. Hey 20. Nah, baru kita enter kemudian kita paste. Nah, kalau kita Command S dia harusnya udah muncul isian yang kedua. Nah, tapi masih sama-sama full name. Ini tinggal kita ubah aja jadi email ya. Di sini berarti controllernya juga yang tadinya name controller, ini kita ubah jadi email controller karena di sini kita isiannya udah buat email ya. Kemudian di sini stringnya jadi email ya. Kemudian di sini teksnya berarti enter your email ya. Enter your email. Oke, kemudian untuk validatorsnya jadinya validate email ya. Nah, kemudian di sini kita manggil beberapa ya. Ada yang namanya keyboard type, di sini keyboard type ya. Setelah hint text ya. Jadi biar validatornya paling akhir. Setelah hint text kita panggil di sini argumen keyboard type ya. Di sini kemudian text input type email address ya, karena di sini isiannya untuk email. Nah, seperti ini aja, Command S. Oke, sip. Oke. Udah? Oke, sip. Validate email ya. Kemudian the next is password. Di sini password sama-sama kita copy, tapi di sini kita kopinya langsung aja dari size box sampai isian dari out from field ya. Kemudian kita paste. Oke. Jadi di sini jadi yang namanya password controller ya. Password controller di sini email controlnya kita ubah jadi password. Nggak ada. Ini kayaknya ngerendernya butuh waktu. Password. Oke, kemudian labelnya di sini berarti password ya. Password, kemudian di sini enter your password. Oke, kemudian keyboard type ini kira-kira sama nggak keyboard type? Oke, kalau yang password kan dia teks biasa ya, jadi kita nggak perlu sih untuk yang keyboard type ini, jadi kita hilangkan aja Command Shift K, Control Shift K. Nah, setelah hint text untuk enter your password di sini kita tambahkan obscure textnya ya menjadi true karena dia false ya.
dia defaultnya adalah false. Kemudian di sini kita tambahin suffix icon di sini, icon, kemudian icons. Oke, kemudian visibility. Nah, Command S. Oke, sudah muncul. Nah, di sini untuk validatornya kita juga panggil untuk yang validate password berarti. Oke. Sudah? Oke, Command S. Kemudian abis itu ada confirm password ya. Confirm password kita copy paste aja dari size box ya. Sampai sini, sampai penutup dari out form field ya. Nah, sip. Jadi di sini kita ubah juga jadi confirm password controller. Confirm. Nah, udah. Kemudian di sini labelnya adalah confirm password, kemudian confirm your password. Di sini berarti confirm. Nah, kemudian obscure textnya di sini true juga. Iconnya sama-sama visibility. Kemudian di sini validate confirm password. Ya. Karena di validate confirm password teman-teman itu tuh beda ya. Kalau sebelumnya kita manggil validate email, validate full name, validate password itu cuma manggil doang. Tapi kalau teman-teman perhatiin di sini di validate confirm password dia itu ada yang namanya if, ya nggak? If-nya tapi dia not null harusnya, ya nggak? Atau tidak sama nih. Dia fungsinya adalah untuk matchingin data nih. Apakah password yang diketikkan ulang itu sama password yang diketikkan pertama gitu ya. Jadi di sini kita harus make sure bahwa itu sama. Jadi di sini teman-teman validate password silakan kalian tambahin kurung tutup kayak gini, validate confirm password ya. Validate confirm password. Nah, seperti ini. Nah, value-nya dia minta sama original passwordnya. Nah, di sini kita hapus dulu ya, kemudian kita enter aja. Kemudian kita isikan value-nya seperti ini ya. Value mana nih? Oh iya. Nah, kayak gini ya, value kayak gini aja. Terus kita panggil password controller. Ya, kita jadiin sebagai teks. Nah, tapi dia merah nih, merah banget. Punya kalian merah juga nggak? Karena harusnya di sini kita manggil function teman-teman. Karena di sini dia dalam parameternya tuh ada isinya, beda sama validator yang sebelumnya kita panggil kayak validate password, kemudian validate email, itu tuh kita tinggal manggil aja. Jadi dia nggak perlu action apa-apa setelah argumennya. Nah, kalau di sini ini kita wajib memanggil dia sebagai function. At least kita definisikan sebagai arrow function deh gitu. Jadi caranya ini comment titik nggak ada ya. Jadi dari sini sampai penutup ini kita cut ya, Command X, kemudian kita bikin di sini sebuah function. Pertama dia punya parameter yang namanya value, kemudian kita bikin aja sebagai arrow function, baru kita paste. Nah, udah. Jadi ini dibuat sebagai function teman-teman, ya. Sudah? Oke, sebenarnya nggak usah terlalu pusing karena bedanya adalah kalau yang di confirm password dia kan harus nyamain data ya, gitu doang sih. Kalau sebelumnya tuh dia nggak gitu, berdiri sendiri. Tapi kalau confirm password dia tuh nggak bisa confirm kalau passwordnya nggak ada gitu kan. Jadi dia harus ada data passwordnya dulu, baru si confirm password bisa ngambil. Nah, karena dia ngambil, kita harus ngambil dari password controller. Makanya di sini yang dipanggil tuh password controller teman-teman, bukan confirm password controller, ya nggak? Di sini kita ngambil tuh ya, baru divalidasi sama nggak sih gitu. Udah gitu doang ya. Untuk isiannya udah semua, sekarang tinggal button ya, sedikit lagi ya. Jadi setelah out from field silakan di komain, kemudian tambahin size box ya, di enter ya size box. Di sini height 50, height-nya 50 sudah. Sudah? Oke, kemudian setelah itu kita tambahkan di sini out button. Sudah, dia minta beberapa parameter ya kayak biasa, banyak banget nih. Kayaknya hampir semua kecuali icon ya tadi ya. Kecuali icon. Jadi kita di sini
Oke, out button udah. Teksnya kita panggil di sini sign up. Oke, setelah itu on press-nya ya di sini kita buat sebagai function. Kita panggil navigatornya push replacement katalog. Udah bikin belum katalog? Katalog screen. Udah bikin ya dan udah didaftarkan juga ya di main ya. Jadi kita tinggal panggil aja di sini. Sama kayak login screen. Jadi sebelum dia klik sign up, dia pastiin bahwasannya ini tuh udah diisi gitu ya. Nah, jadi kita di sini perlu ada if condition. On press di sini kita if ya, taruh if condition. Kondisinya adalah kalau misalkan kita panggil form key agar bisa ngambil validate ya. Kemudian di sini current state. Current state. Nah, di sini ya, current state itu dia tidak boleh kosong. Artinya dia harus pakai bank operator ya, karena dia nggak ada pilihan nullable, oke? Sama kayak tadi banget gitu. Jadi kita tambahkan bank operator di sini, kemudian kita panggil validate function. Sudah? Sudah? Oke. Navigator. Kemudian di sini panggilnya yang push replacement karena tadi ya kita udah belajar soal stack juga, stacking di app development. Kalau misalkan push name itu tuh dia numpuk ya. Kalau kita ada layar yang baru dia pasti numpuk layar yang lama gitu. Tapi kalau kita panggil push replacement name, dia akan ngapus tag yang udah ada dan dia akan menggantikan gitu ya. Nah, karena kenapa di sini pakai push replacement karena nggak lucu dan bukan hal yang baik kalau kita bikin aplikasi udah login register nih, udah bikin akun terus pergi ke home screen pas ngeklik back button dia balik lagi ke halaman autentikasi. Itu enggak ya, nggak boleh kayak gitu karena nanti akan mengalami confusion tuh si usernya. Aku bingung kok ini aku disuruh daftar lagi ya, padahal aku tadi udah daftar, udah berhasil bikin akun gitu kan. Tapi ketika udah di home screen terus klik back button malah dibawa lagi ke halaman autentikasi. Bahkan kalau misalkan ada tuh yang dia disuruh balik ke halaman onboarding. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi onboarding sama autentikasi tuh munculnya tuh sekali aja ketika aplikasi pertama diinstal. Gitu ya. Udah? Dulu ya. Salam. Ya silakan duduk. Berarti random ya? Ya random aja udah. Oke, Zak kan jadinya masih. Oke, yes. Ya. Kok bisa dua sih bang? Habis di kena punishment. Hasmi. Oh, Tasmi, tiga-tiganya. 2 biji. Yang satu bijinya? Dari. Ya udah. Udah mau dibilang Miss. Udah jadi 4. Mantap. Itu Miss itu. Kok bisa? Bisa dong. Tapi yang konfirmnya belum. Kan aku anak ada yang nggak bisa. Oke, siap. Kapan waktunya ngoding sendiri? Kemarin. Gila kemarin. Tadi pas sebelum bisa datang langsung gitu. Oh iya. Keren nggak? Keren sih, Masya Allah. Oke. Berarti udah semua ya? Kalau Hilwa udah belum? Tapi aku nggak tahu salah atau benar. Apa? Aku nggak tahu benar atau enggak. Oke. Ini kita lanjutin dulu nanggung ya. Jadi ini kita panggil push replacement name ya. Kemudian di sini kita udah bikin juga routing name-nya, tinggal kita panggil aja katalog screen ya. Jadi dari register kita langsung pindah ke katalog screen kalau udah ya. Jadi kita nggak perlu login lagi ya. String kemudian katalog, jangan sampai typo ya. Di sini masih manual, belum Mistia kenalin plugin-nya ya. Jadi pastikan kalian jangan typo, oke? Sudah? Udah ya? Merah, Miss. Yang mana? Masih yang mana? Udah bikin belum? Main. Di main.dat harus ada katalog routing.
kalau gue ya. Ya. Apa? Mau lihat ini Miss kode register. Iya salah. Oh iya salah. Salah masukin anuan. Oke. Udah? Udah? Udah Min. Alright. Ya, setelah on press ya, silakan setelah on press kalian masukin background color, itu ngambil dari primary color ya. Jadi setelah yang pink ini nih di Mistia itu ngambil background color, di sini primary color. Sudah, kalau sudah kita manggil text color, ini yang white aja. Colors white. Nah, udah muncul ya. Miss Hot lama banget. Hot Rod-nya lama itu udah. Oh iya, pas di sini aja. Kayaknya aku di sini deh. Udah ya. Udah. Tinggal satu lagi teks doang nih, I have an account. Kok I have an account sih? Ini kan don't have, berarti apa temennya kalau don't have? Already have. Already ya. Already have an account gitu kan. Sip. Jadi kita tinggal nambahin aja di setelah out button sudah. Kita tambahin size box, nilainya adalah height 20 ya. Size box height kemudian 20. Sudah? Sudah. Kemudian karena dia bentuknya adalah sejajar, ini kan teks biasa tapi ini teks button, kita pakai row ya, langsung aja panggil row-nya di sini. Sudah? Kita tambahin main axis alignment ya. Ini ketutupan semua ya. Ada 3 blok di sana, 3 banget tuh beneran. Ntar, nah sip. Mana tadi? Nah, ada di sini mainannya adalah sensor. Maina center sudah. Kalau sudah, kita langsung manggil children buat widgeting. Di sini pertama adalah text I don't have an account ya. Next. Nah, gini ya. Tulisannya adalah already have an account gitu kan, nanya itu dia. Nah, kemudian tesinya basic aja sih, color aja. Textile-nya itu color, kita panggil yang text color. Nah, udah gini, Command S. Already have an account. Nah, kedua kita nambahin text button setelah teks yang pertama ya. Tebu. Nah, di sini. Nah, sip, text button dia ada opera. Berarti kemana nih kalau misalkan yang ini? Ke login ya. Kan balik lagi ya enggak? Jadi di sini tinggal pakai aja inline function navigator, di sini .push name. Kenapa pakai push name? Ya karena dia saling bertumpuk. Login sama register itu satu ini teman-teman, satu segmen ya. Jadi dia nggak apa-apa kalau pakai push name, biar dia bisa bolak-balik ya nggak. Kemudian routing name-nya kita panggil yang login agar dia bisa balik lagi ke login. String / login. Command S harusnya udah muncul tapi dia masih merah karena child-nya kita belum tambahin. Di sini panggil text ya, string sign in. Nah, dah beres, yang autentikasi udah beres. Boleh? Nggak ke kiri. Itu nambahinnya di sebelah out form. Mana out form? Out form field, kemudian nah itu jangan center tapi start. Sip. Yoi.
Sudah? Sudah. Oke. Wait a second, Masya Allah. Bentar. Udah beres ya? Udah beres? Kalau kita sign up, dia harusnya udah bisa. Nah, dia minta diisi tuh. Validatornya bekerja nggak? Bekerja. Berarti dia harus ngisi sebelum kita login, ya. Karena kita masih tahap development, kita ribet kalau misalkan mau ngejalanin tapi harus ngisi-ngisi, ya nggak? Ini masih belum kerja ya. Oke deh. Ya, kita di sini nambahin ini ya dulu screen ya atau views-nya ya. Jadi teman-teman harusnya kalau udah register dia ketika kita sign up dia akan pergi kemana tadi kita ngarahinnya? Katalog. Ya, katalog. So, silakan buka project structure kalian, kemudian di home ya. Tadi kan udah bikin home ya. Home kalian isinya udah apa aja? Ini kita dihapus, bukan dihapus ya, tapi di close aja nih drop downnya. Yang onboarding udah nggak kita mainin. Nah, kita sekarang tinggal mainin yang bagian views di bagian home ya. Kita tadi udah nyiapin folder baru ya, home ya. Kemudian dalamnya ada components folder, betul. Kemudian kita ada nyiapin satu lagi file di dalam home ya, itu adalah katalog screen ya. Silakan teman-teman lihat katalog screen. Coba Mistia mau kalian analisa kira-kira di katalog ini ada apa aja nih, banyak ya. Apa aja coba? Oke. Terus mesh-nya, terus icon, terus akses horizontal. Buat apa itu akses horizontal? Bisa di scroll ya. Bisa di scroll. Beli TV-nya suka mati-matian gitu, tapi kayak ada bayangan screen-nya enggak sih? Ya, itu berarti HDMI-nya emang sih kayaknya bermasalah. Oke. Ada banyak ya. Pertama kita di sini ada app bar ya enggak? Dari atas nih kita analisa deh. Pertama ada app bar, kemudian di sini ada card buat ngasih tahu oh kita punya saldo berapa, dummy doang gitu kan. Kemudian di sini ada banner, kemudian bawahnya lagi ada kategoris, dia bisa diklik dan bisa di-scroll secara horizontal. Kemudian katalognya ada juga dan ini sifatnya scrollable ya. Ini sangat clean banget ya, mantap. Terus bawahnya lagi ada button navbar gitu ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, kita mau bikin komponennya dulu. Sebelumnya juga gitu. Sebelum kita mainan sama screen-nya, pasti kita bikin jadi modular ya enggak? Kita pisahin semua komponennya menjadi di file terpisah gitu. Nah, yang pertama silakan kita, wah ini HDMI-nya ya. Oke, silakan di komponen pertama kalian siapin yang paling gampang dulu lah. Kita dari yang gampang ke susah gitu ya. Yang paling gampang kira-kira di sini apa? Bottom navbar ya. Bar juga gampang gitu. Tapi dia di sini ada modifikasi nih, ya kan? Dia ada 2 baris ya nggak? Biasanya kita cuman 1 baris teks atau manggil logo ya nggak? Yang udah kita coba itu. Tapi di sini ada sedikit modifikasi, dia ada 2 baris. Nah itu agak tricky, nanti kita akan coba ya. Tapi di sini yang paling gampang mah yang ini ya nggak? Iya. Ini gampang banget button navbar. Jadi kita buka dulu, silakan komponen sekalian ya. Bikin satu file yang namanya ya, satu file namanya adalah bottom. Di dalam home, dalam components ya. Bottom underscore nav underscore bar dot dart. Sip. Udah? Bar. Bottom underscore nav underscore bar. Jadi bottom nav bar dot dart. Nah, teman-teman, ya udah gini aja dulu deh. Udah? Siap? Ya. Kenapa itu?
Cina banget. Global key was used multiple times inside one widget's child list. Finding global key was global object key navigator state widgets Ya udah, lanjutin coding aja dulu. Ya. Bottom navbar di sini kita panggil stateless widget. Ya, stateless aja. Dia nggak perlu ada yang gimana-gimana. Namanya adalah bottom navbar. Ngikutin ya, bottom navbar sudah. Kemudian kita bikin beberapa properties di sini. Kita bikin logic, teman-teman. Apabila bottom navbar dipilih dan tidak gitu ya. Apabila bottom navbar di tap gitu ya atau diklik gitu ya, kita akan bikin dua gitu. Jadi yang pertama di sini final, dia integer, terus selected index. Selected. Udah berapa kali kalian mainan indexing? Banyak ya, udah beberapa kali gitu index. Nah, of course, kenapa harus index? Di sini ada 4 ya, teman-teman. Jadi indeksnya ada 3. Indeks 0 adalah home, indeks 1 adalah love atau favorite, indeks 2 adalah settings, indeks terakhir adalah profile ya. Jadi kita nanti untuk mengaksesnya itu menggunakan indexing, teman-teman. Makanya di sini kita bikin yang namanya property selected index. Kemudian yang kedua, final lagi. Kita panggil di sini value change ya. Jadi kalau ada perubahan value change, nah yang ini ya, dia akan manggil function, kita panggil generic integer ya. Karena dia nanti akan manggil berdasarkan index. Kemudian di sini on item tab. Nah, udah. Kemudian ini merah. Control titik, comment titik aja. Kita ngambil yang quick fix, katanya suruh add final initializing formal parameters, enter aja. Udah. Ya. Udah? Sip. Langsung aja kita di sini bikin. Yep. Oh iya. Kok sabi? Tapi ini yang dikontrol, yang di komen titik yang ini kan? Dia pas dicoba di komen Z deh. Oh, nggak usah di komen Z deh, kelihatan dari sini nih. Nah itu yang merah di hover, dia bacanya apa? ini Ya. expected and identifier. Coba lihat itu yang bagian propertiesnya juga merah-merah tuh semua tuh. Nah itu apa yang merah-merah tuh? Samain dulu nih kayak Mistia. Apa tuh yang kurang? Ada. Sip. Kurang apaan tadi? Salah, ini tadi pakai koma. Oh, pakai koma. Harusnya pakai semikolon ya. Sip. Karena di sini teman-teman, biasanya kan kita masukin scaffold ya, tapi scaffold tuh buat screen ya nggak? Jadi di sini udah spesifik buat bottom navbar, langsung aja kita return bottom navbar ya. Bottom navbar. Bottom navigation bar yang ini ya. Oke, dia akan minta satu parameter atau argumen wajib namanya items ya. Kita nanti turutin ya. Kita enter bottom navbar di sini ya. Kemudian itemsnya kita panggil, dia akan return list ya. Jadi dia bisa, list itu kan berarti adalah daftar dari data-data ya. Di sini data-data yang dimaksud adalah widget gitu. Jadi dia bisa masukin daftar widget karena di sini kita punya beberapa widget gitu kan. Di sini widget kita adalah icons. Jadi yang satu adalah icons home, kedua icons favorite, settings dan profile. Nah, di sini kita enter aja ya. Di sini kita panggil bottom navigation bar item kayak gini ya. Dia akan minta icon ya. Icon yang pertama icon apa? Home ya. Icon, kemudian icons titik home. Nah, labelnya kita panggil home. Udah? Oke. Ini kalau kita running nggak bakal bisa. Coba aja komen S gitu. Terus di running dia nggak bakal bisa ya. Karena belum dipanggil juga gitu. Jadi ya udah gitu. Kita bikin aja dulu. Udah? Oke, siap. Tinggal kopas ya. Berarti di folder komponen tuh baru ada yang bottom navbar kan? Yap, betul. Jadi kan home
Kemudian dalam home ada folder components, dalam folder components ada satu file namanya bottom_nav. Ini di dalam views. Yep, betul. Sudah? Sudah. Kalau sudah, tinggal dikopas saja dari sini sampai sini ya, dari bottom navbar item dikopas ya sampai kurung tutupnya, dipaste 4 kali. Udah 4 ya, udah ada 4, tinggal kita namain dan panggil. Berarti kalau yang favorite kita bisa panggil di sini, iconsnya adalah favorite. Iya. Yes. Kalau punya game itu alternatif daftar balik berarti nggak mau deh. Apa, Miss? Yang muncul navigat nav doang navbar. ah, Ya, yang muncul apa? button navbar bukan navigator bar. Kalau bottom navbar kelas kita sendiri, berarti dia manggil diri sendiri nih. Panggil lagi harus bisa. Karena kenapa harus bisa? Karena itu bawaan Flutter. Itu harusnya bisa dipanggil. Bottom navigation bar. Ada nggak? Emang apa? Ngetiknya apa? Button ya. Bottom ya, bottom navbar. Yang punya Nashro juga bottom navbar. Ya itu tuh dia nggak ada karena dia button. Kamu bottom navbar? Ada kan? Tadi nggak ada. Oh lala. Oh lala. Lah si lala mah. Nah itu bisa, itu gimana lala? Iya ya. Bikin pusing ya kadang ya. Lala. Tuh kan diajak pusing. Si lala. Gak kelihatan layarnya katanya guys, lala. Oh berbahaya. Ya udah ada. Yang di Anufah tadi tuh ada gak tuh? Button. Udah? Tinggal sesuaikan aja yang favorite, ini wishlist ya. Teksnya adalah wishlist. Kemudian yang ketiga adalah settings ya tadi ya. Settings ada. Settings, kemudian teksnya adalah settings. Yang terakhir adalah person ya. Jadi bukan profile, nggak ada namanya profile itu, tapi person namanya. Person, kemudian di sini profile. Sip, udah? Oke, siap. Udah jam 24.4, masih lama tapi berisik ya. Jadi bikin geger gitu. Agak-agak trauma jujur misalnya sama kelas. Jadi ya udah, nggak apa-apa. Udah. Ini untuk komponennya sudah kita buat semua, tapi untuk logikanya belum. Jadi dia belum ada nih kayak handling ketika kita pilih atau ketika user ngeklik gitu. Nah kita tambahin, silakan tambahin setelah kurung kotak ya. Artinya kita sudah di luar items ya. Silakan kurung kotak sudah di luar. Sudah. Silakan. Apa? Sudah. Silakan di kurung kotak kita enter, kita panggil logika buat current index. Current index di sini kita panggil selected. Jadi dia ngikutin indeksnya tuh yang mana gitu kan. Sudah? Kemudian selected item color ya, kita panggil di sini primary color. Maksudnya apa? Ada yang tahu nggak? Selected item color tuh terus kita panggil di sini primary color, maksudnya apa? Betul. Ketika si itemnya itu di select gitu kan, itu dia warnanya ganti. Jadi menandakan dia tuh aktif loh gitu ya. Oke. Kemudian unselect juga kita bikin teman-teman. Unselected item color. Nah ini unselected item color jadi gray. Colors.gray. Nah, sip. Dah? Kemudian labelnya juga teman-teman.
Labelnya kita bisa di sini kan nambahin ya. Kalau misalkan bottom navbar itu dia harus ada icon, harus ada label. Tapi kita bisa loh modifikasi kalau misalkan kita nggak nampilin label sama sekali, ya nggak? Jadi dia cuma icon-iconnya aja. Itu bisa kita di sini manggil yang namanya show selected labels. Show selected labels ini kita jadikan false ya. Jadi dia nggak bakal muncul. Sama show unselect labels dia false juga, artinya kita nggak bakal munculin sama sekali gitu. Kemudian on tab-nya ketika diklik kita akan jalanin on item tab. Command S. Sudah? Iya. Udah? 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 Miss, mata-matanya tetap nggak mau muncul toh, Miss? Mata-matanya ya nanti di debug ya, itu minor kok. Udah? Silakan Oke, sebentar ya. Oke. Sip. Oke, silakan. Ini untuk bottom navbar udah. Kita bikin components yang baru yaitu kategoris ya. Components, bikin file baru namanya kategoris.dart. Dah? Sudah. Di sini kita akan ngoding sebanyak 131. 131 ya, 131 kurang lebih sih. Kalau enggak 120 kalau misalkan kita bisa clean code. Udah? Di kategori sini kita bikin STF. Karena nanti kita akan ada animasi di sini. Jadi kategoris namanya sudah. Kita nggak punya properties apa-apa di sini. Kita nggak punya ya. Di sini silakan kalian sebelum ini ya, sebelum yang build, widget build, tapi dia ada di dalam kelas kategoris, oke. Ya, di sini ternyata ada. Ternyata kita bikin properties di sini, lupa. Jadi properties yang mau dibikin adalah dia tipe data ya. Tipe datanya map. Silakan mengikuti Wistia. Kita panggil tipe datanya list ya. Kemudian kita generate kayak gini ya. Map, kemudian dalamnya lagi tipe data map itu dia pasangan key value. Key value. Ada yang bisa ngasih penjelasan dikit apa itu key value lagi? Ada? Pokoknya penempatan doang. Penempatannya gimana tuh? Kalau key itu sebelum kolon, kalau value-nya setelah kolon. Oke, value. Kalau kita mau ngambil value-nya kita berarti manggil apanya? Key-nya. Key-nya, betul. Ya udah. Oke, karena kita di sini key value itu lumayan kompleks ya. Kalau kita udah manggil tipe data collection yang ada di Dart ada apa aja? Collection yang ada di Dart ada apa aja? Udah diajarin. Ada list. Temennya list siapa? Map. Satu lagi yang gak pernah dipakai tuh, gak populer dia. Apa satu lagi ada 3 tuh? Set. Nah, set itu jarang banget dipakai ya. Yang paling sering itu list kalau nggak map. Nah, itu. Dah, karena dia tipe data map, ini kita cut aja. Kita nggak mau bikin di sebelah sini ya. Jadi, di sebelah sini teman-teman. Di sini ya. Di setelah kurung kurawal sebelum kategori state yang ada underscore ya. Sudah? Nah, di enter, kita paste. Nah, kita bikinnya di sini. Kita langsung tipe data map-nya itu dikasih tahu. Dia key-nya itu tipe datanya apa, value-nya tipe datanya apa. Di sini key-nya kita mau string. Dia nggak mau ya. Oke, begini. Kemudian dynamic untuk si value-nya. Dynamic itu apa? Lupa? Apa ingat?
tipe data juga dynamic, tapi bisa semuanya. Dia bebas, dia mau diisi string bisa, diisi integer bisa, double bisa, boolean bisa, dan lain sebagainya. Ini adalah tipe datanya. Biasanya kan kalau kita bikin sebuah variabel, paling tipe datanya string, integer gitu doang ya. Tapi di sini kita tipe datanya udah kayak gini teman-teman. Udah mulai kompleks nih, ya kan? Yang penting teman-teman tahu tuh, oh tipe datanya tuh list loh, tapi dalamnya lagi ada map. Berarti ada list, ada map gitu. Nah, ini maksudnya gimana? Kita akan lihat. Kalau list itu dia direpresentasikan oleh apa? Kurung apa? Kotak. Kalau map kurung kurawal. Nah, di sini tipe datanya di dalam list nanti akan ada map juga gitu. Nah, yang di map dia akan pasangin key value. Nah, key value-nya, key-nya itu tipe datanya string, value-nya dynamic. Nama variabelnya kita namain sebagai kategoris. Kategoris. Nah, kayak gini kategori sudah. Karena dia list, jadi kita langsung kasih kurung kotak. Nah, dia nggak merah karena dia list, ya nggak? Biar nggak error lagi, kita langsung tambahin semikolon. Sudah? Kita isi listnya jadi map, ya. Enter. Kayak gini sudah? Kita map. Kalau map itu representasinya apa tadi? Representasinya kurung perawal. Nah, ini map data 1, ya. Jadi kita mau ngasih ada 2 ya. Setiap mapnya tuh dia punya 2, teman-teman. Jadi kita bisa enter aja kayak gini, ya. Ini adalah data pertama, yaitu icon pertama, icon sudah. Di sini value-nya adalah icons, ya. Kemudian titik kita panggil local drink, local underscore drink. Nah, udah. Nah, kemudian data yang kedua itu untuk teksnya apaan gitu kan. Teks, kemudian value-nya ini kita ambil string juga, ya. Drink where. Sudah? Oke. Nah, boleh. Ini tuh buat di mana sih, teman-teman? Kalau penasaran, ini tuh buat di list yang di sini, teman-teman. Di sini. Ya nggak? Ini ada icon. Ini iconnya kita ambil dari Flutter nih semuanya. Drinkware gitu kan. Terus teksnya drinkware. Kemudian data yang kedua dia paint kayak gitu. Terus nanti kita tambahin color drop. Terus habis itu yang ketiga bundles. Yang keempat aksesoris gitu. Kita 4 aja dulu gitu, ya. Udah? Nah, data ini kita simpan di dalam tipe data map. Sangat-sangat unik gitu kan. Ini untuk data pertama. Kita lanjut ke data kedua. Kalau misalkan mau mau nambah karena dia tipe data list, jadi kita kasih koma, ini kita paste aja karena dia sama-sama icon dan teks gitu ya. Kita paste di sini. Nah, yang kedua berarti iconsnya tadi adalah color lens. Nah, kemudian untuk teksnya tadi apa yang kedua? Color drop. Nah, sip. Kemudian kita paste lagi di sini untuk yang ketiga itu berarti bundles ya. Untuk ikonnya adalah gift card ya. Card underscore gift card. Nah, untuk ini bundles ya. Untuk teksnya dia bundles. Nah, yang terakhir itu aksesoris. Kita paste lagi kayak gini, kemudian iconsnya namanya adalah accessibility. Nah, di sini apa tadi? Aksesoris. Aceh. Nah, sip, Command S. Udah? Belum, sip. Nggak apa-apa, tungguin. Ini tipe data map, teman-teman. Nanti kalau kita di SQL 2 itu kita udah mainan data JSON. Nah, data map ini itu adalah tipe data yang dipunya sama data JSON ya. Udah pernah dengar data.json? Sudah ya. Itu data JSON itu dia dalamnya itu map gitu. Key value. Jadi key-nya itu ada, value-nya ada. Itu tipe data map. Ya. Udah? Sudah? Oke, setelah dari sini ya, setelah listnya kita bikin satu variabel lah lagi, tipe datanya integer.
kemudian namanya selected index ya. Kemudian kita startnya dari 0 buat nandain oh beneran loh dia yang akan muncul duluan dan aktif duluan itu dari indeks 0 gitu ya. Ini kan defaultnya aktif tuh gitu kan, karena kita di sini udah milih. Kalau misalkan di sini kita nggak milih teman-teman atau null ya, ini kan kita bisa isi null ya gitu, tapi dia akan error gitu karena kalau misalkan kayak gini dia nggak bisa, null itu nggak bisa kalau tipe datanya integer. Jadi dia kalau mau ya bikin null label, kalau enggak ya kita langsung isi aja. Jadi zero index kita isi di sini. Sudah? Sip, abis ini kita langsung aja masukin si kategorisnya ya. Isinya tuh ada apa aja gitu kan di sini. Kategoris berarti oke, siap kalau kayak gitu ya. Ada yang error sampai sini? Miss mau tanya, Boleh. kenapa dia nggak di dalam itu widget build context, tapi malah di atasnya? Oke, pertanyaan menarik. Kenapa? Ini kan data-datanya ya. Ada ikonnya apa, teksnya apa gitu kan. Di sini buat di sini kan kita udah tahu ya. Tapi Miss, kenapa dia nggak di dalam widget build gitu? Karena teman-teman, ini tuh datanya kita bungkus ke dalam sebuah variabel, ya nggak? Nanti untuk manggilnya kita panggil variabelnya aja. Jadi kita nggak usah masukin data-datanya langsung dari sini teman-teman. Gitu ya. Jadi kita tinggal manggil nama variabelnya doang. Jadi nanti kode kita yang ada di dalam widget build ini gampang dibacanya. Gitu. Sip, next question. Yes, kenapa? Karena widget build ini teman-teman itu isinya tuh widget yang bakal tampil. Sure. Gitu ya, widget build itu isinya adalah widget-widget yang akan tampil. Build, membangun gitu kan. Widget build artinya yang membangun widget gitu. Jadi dia isi yang ada di sini adalah widget gitu, bukan data ya. Kalau kita mau ngambil data ya berarti kita harus punya datanya dulu baru kita ambil dari sini gitu ya. Oke? Kalau mau lebih best practice lagi, kalian bikin satu file baru isinya kayak gini doang. Itu lebih bagus lagi. Ya. Udah? Oke, sekarang udah jam 25.08 ya. Iya emang kalau kelas malam memang gak kerasa. Cepet 1 jam doang ya. Tapi at least kita udah nyelesain autentikasi ya gak? Gak kerasa nih, besok kita langsung ngerjain 6 JP. Tenang aja, gak semuanya itu soalnya udah terbukti gak efektif. Dari kalian yang gak efektif, dari mestinya juga. Jadi emang gak bisa sih kita full kayak gitu. Apalagi hands on practice itu bener-bener capek ya. Udah? Kita berarti punya PR banyak. Home screen, kemudian detail screen. Wah ini mah widgeting ya. Kemudian card screen. Widgeting tuh sebenarnya cepat teman-teman. Yang bikin lama adalah logikanya. Dan logika itu kan harus dijelasin ya, ya nggak? Kalau widget pemakaian misalkan manggil teks, terus manggil text style lah itu mah udah biasa teman-teman ya. Tinggal dibiasain aja kalau untuk widget-widget kayak gitu. Tapi kalau untuk logika, nah itu harus dijelasin. Jadi itu yang bikin lama sebenarnya. Jadi kalau SKL tuh, kalau dulu kelas 10 kayak gini juga nggak metodenya. Jadi misalkan SKL 1, misalkan buat company profile. Miss Yuda ngejelasin sambil ngajar, terus kalian bikin, nanti ada waktunya untuk modif sendiri. Ada kayak itu? Iya. Berarti sama ya metodenya ya? Sama berarti. Semua cabang kayak gitu kok untuk RPL. Jadi kalau misalkan di mapel lain, misalkan SKL Diniyah gitu, itu kalau SKL gimana sih? Ngerjain sendiri? Iya. Kalau yang English? Tergantung. Hah? Apaan tuh Peli? Ini apaan? Oh. Iya, jadi emang tiap mapel tuh punya metode sendiri-sendiri. Nah, emang RPL nih karena dia IT ya, kalau kalian suruh ngejain sendiri, itu namanya bukan SKL sih. Yang menandakan dia SKL adalah hasil modifikasi kalian gitu. Tapi pada dasarnya itu belajar gitu loh. Masa SKL kita tuh sebenarnya masa belajar, bukan masa ngerjain tugas gitu. Masa ngerjain tugasnya adalah ketika kalian modifikasi punya kalian sendiri gitu ya. Karena yang menandakan best project atau project terbaik adalah hasil modifikasi kalian. Kalau misalkan outputnya sama kayak yang diajarin sama Miss Tia, itu berarti nggak unik kan, ya nggak? Nah, di sini outputnya adalah agar kalian membuat satu aplikasi yang unik, walaupun dia basisnya sama nih, e-commerce app. Terserah kalau kalian widgetnya sama, kemudian komponennya sama, layoutingnya sama, tapi isinya tuh beda gitu. Nah, itu yang dinamakan modifikasi, gitu ya.
Siap. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ya? Besok kita ada 6 JP. Bismillah, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga mood kita senantiasa diberikan mood yang terbaik. Amin. Kok aminnya kecil? Amin. Oke deh, kalau kayak gitu thank you so much for tonight. Besok silakan, besok Mistia bakal minta waktu lagi untuk at class. Jadi silakan kalian brainstorming kira-kira mau kapan ya. Kalau besok berarti kan after asar itu kalian ada holakoh ya nggak? Terus abis maghrib kalian buka puasa. Itu kayaknya kalau abis asar atau abis maghrib kayaknya nggak efektif ya. Itu boleh kalau misalkan kalian mau ngajuin dari ini dari pulang sekolah misalkan 14.30, tapi kita udah full dari pagi ya. Waduh, kalau lanjut lagi malam ya. Ya udah, silakan brainstorming kalau emang mau at class abis isya lagi. Tapi kalau besok kita lihat waktunya paling-paling yang memungkinkan adalah abis isya ya. Cuma kalian punya competition dan punya bootcamp, silakan di brainstorming dulu deh, nanti kabarin Mistia aja. Ya. Waktunya kapan gitu ya. Oke, kalau udah gak ada pertanyaan, let's close this session by reciting hamdalah and kafaratul majlis.